Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 11. Karena kamu sekarang sudah naik di kelas 11 IPS. Pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan sejarah peminatan yaitu bab 1, yaitu kerajaan-kerajaan besar Indonesia pada masa kekuasaan Hindu-Buddha dan Islam. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori atau ada beberapa hipotesis. Ya. Jadi masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Ini dipelopori oleh Van Leeuwen. Ya. Teori ini menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia ini mengundang para Brahmana dari India. Namanya aja Brahmana, contohnya ini pendeta ya. Jadi datang ke Indonesia, diundang raja-raja Indonesia, tujuannya untuk ya meresmikan hajatan, perkawinan anak-anak raja yang ada di Indonesia itu untuk didoakan. Setelah itu Brahmana di Indonesia yang diundang itu menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu teori atau hipotesis yang pertama. Teori yang kedua yaitu teori kesatria. Itu Mons dan Bert, ini tokohnya. Teori ini menyatakan di India itu terjadi perang saudara. Namanya perang, ada satu yang kalah. Kalau perang itu pasti kesatria ya, tentara. Nah, yang kalah itu tidak mau di India, dia keluar. Sampailah di Indonesia. Dia di Indonesia ini mendirikan koloni-koloni sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia, para kesatria. Ya. Teori yang ketiga, yaitu teori Waisa. Krum. Ya. Waisa ini para pedagang. Ya. Jadi kalau yang pertama itu pendeta, kedua itu tentara atau raja, kalau ketiga ini Waisa. Ya. Ini para pedagang. Ya. Jadi orang-orang India ini berbisnis ke Indonesia. Para pedagang ini berbisnis ke Indonesia. Dia berbisnis di Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, ada juga teori Sudra ya. Teori Sudra itu teori yang paling kecil, mungkin bisa 4 atau 5 ya. Itu teori Sudra ini tapi lemah sekali ya. Yang keempat yaitu teori Sudra tadi ya, Van Leeuwen ya. Atau Van Weber maksudnya ya. Ini teori yang paling lemah. Karena ini teori rakyat jelata ya. Yang kelima terakhir adalah teori arus balik. Atau teori nasional. Ini Bos. Jadi tokohnya adalah Bos. Di antara 5 teori ini yang menjurus kebenaran itu teori yang kelima. Jadi teori yang kelima ini diperkirakan paling benar di antara para teori. Jadi teori arus balik ini maksudnya penduduk Indonesia datang ke India. Entah itu dia bisnis, entah itu dia belajar. Jadi di India dia belajar tentang Hindu-Buddha. Setelah pinter, pandai, mereka kembali ke Indonesia. Di Indonesia dia menyebarkan ini loh oleh-oleh saya dari India. Ya. Belajar tentang Hindu-Buddha. Ya. Jadi 5 teori ini yang paling kuat adalah teori arus balik orang Indonesia sendiri yang berperangan. Ya. Van de Bos atau Bos ini tokohnya. Dari beberapa teori ini, ya, untuk lebih jelasnya kita tampilkan film atau cuplikan tentang 5 teori ini. Kita saksikan. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Menurut para ahli sejarah, terdapat beberapa teori mengenai tokoh pembawa dan penyebar agama Hindu ke Indonesia. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Menurut teori Brahmana, bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan agama yang sengaja diundang oleh penguasa di Indonesia.
Mereka sengaja diundang untuk mengajarkan agama sekaligus memberikan legitimasi kekuasaan raja yang ada di Nusantara. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Mukherjee dan J.L. Moon. Menurut teori kesatria, bahwa penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria, yaitu kalangan raja dan bangsawan. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Kroll. Menurut teori Waisya, bahwa golongan Waisya atau pedagang merupakan golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Mereka melakukan perdagangan antar pulau sekaligus berdagang dengan penduduk Indonesia. Golongan pedagang ini akhirnya menikahi penduduk setempat sehingga berkembanglah agama Hindu. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori Sudra, bahwa agama Hindu disebarkan oleh golongan Sudra. Golongan Sudra adalah golongan paling bawah dan tertua. Mereka akhirnya berlayar mencari daerah baru untuk mengubah nasib mereka. Yang kelima, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Menurut teori arus balik, adanya peran aktif orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena pengaruhnya itu, ada di antara tokoh masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mengikuti ajaran Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, merekalah yang mengajarkan dan menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Bahwa golongan cendekiawanlah yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Golongan yang dimaksud adalah para pendeta atau biksu. Teori ini didukung oleh sejarawan Van Leeuwen. Menurutnya, orang Indonesia juga berperan dalam masuknya Hindu-Buddha. Para pedagang dari Indonesia lah datang ke India karena penasaran dengan agama dan kebudayaannya. Mereka menetap dan belajar di India selama beberapa waktu. Kemudian pulang dan menyebarkannya kepada masyarakat setempat. Adapun buktinya adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu. Para tokoh dari Sriwijaya permintaan tersebut dikabulkan. Dengan demikian banyak orang Indonesia yang menuntut ilmu ke India setelah pulang menyebarkan ajaran tersebut. Berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sudah mencapai tingkat tertentu sebelum muncul kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Dikutip dari buku LKS Sejarah Indonesia. Itulah tadi beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ya. Saya kira materi sesi pertama untuk bab 1 sejarah peminatan kelas 11 ini sampai di sini. Tolong dipelajari untuk sesi 1 ini, nanti saya masukkan di YouTube. Sehingga nanti pada saat penilaian harian, kamu bisa mendapatkan nilai terbaik. Saya kira itu materi pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerima pelajaran Pak Plim dengan baik. Semangat, selamat pagi, dan jaga kesehatan. Terima kasih.